Panglima TNI, Pak Hadi Cahyanto mantan Panglima TNI. Saya sudah Menteri BPN yang sekarang adalah mantan Panglima TNI, Pak Hadi Cahyanto mantan Panglima TNI. Saya sudah pesan, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat, apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kami telah melaporkan atau mengadukan pengaduan kepada Polda NTB terkait kasus mafia tanah yang lokasinya di Desa Batulaya, Kecamatan Batulaya, Kabupaten Lombok Barat. Kasus yang kami alami ini adalah adanya kelompok atau mafia yang membuat surat sertifikat tanah di atas tanah yang telah bersertifikat. Luas tanah itu adalah 2 hektar 79 are. Itu sebanyak 2 sertifikat. Kami melaporkan pengaduan ke Polda NTB pada tanggal 9 Juli 2021. Nah, proses berjalan. Setelah pengaduan itu kembali direspon oleh Polda NTB, dibuka laporan polisi itu bulan Oktober. Ya. Jadi proses pengaduan kami sampai dengan hari ini itu sekitar 1 tahun 6 bulan. Dan pada bulan Oktober sekitar tanggal 8 kemarin telah ditetapkan tersangka oleh Polda NTB, dalam hal ini Dirkrimum. Itu ada 5 tersangka. Namun dari 5 ini baru 1 orang tersangka yang ditahan di Polda NTB. Kami sedikit kecewa selaku pelapor sebagai korban. Kenapa kok Polda NTB tidak menahan 4 TSK yang menurut kami mereka itu pelaku utama, aktor utama. Ya, 1 TSK yang ditahan di Polda NTB adalah tenaga honorer di kantor BPN Lombok Barat bagian pengukuran yang inisialnya namanya Zul. Ya, jadi kami sangat kecewa karena yang ditahan tuh hanya 1 orang, dan itu pun tingkat daripada kasus ini kita anggap paling belakang dia karena di bagian pengukuran. Ya, sementara para pelaku yang 4 aktor intelektual ini sampai hari ini masih berkeliaran di luar ditahan. Nah, kami tadinya sangat sangat senang ada instruksi Presiden RI Pak Jokowi tentang pemberantasan mafia tanah. Ada instruksi Kapolri Pak Jenderal Listio Sigit, hal yang sama diminta kepada para Kapolda di seluruh Indonesia untuk memberantas mafia tanah. Tapi faktanya di NTB sekarang, Polda NTB tidak serius mengurus kasus mafia tanah itu. Jadi itu mungkin yang menjadi kecewaan kami sebagai pelapor, sebagai korban. Dari 5 tersangka tadi itu siapa aja itu Pak? Dari 5 tersangka ini inisial yang pertama itu namanya Mo, ya, dia pengusaha. Yang kedua itu namanya Yuharti, Yuharti, ya, inisial U ya. Yang ketiga inisialnya Mah, swasta juga. Yang keempat inisialnya R, swasta juga. Yang kelima inisialnya Zul, petugas ukur BPN Kabupaten Lombok Barat. Nah, mestinya kalau bicara BPN, tentu kita berharap mungkin pertanggungjawaban itu kepada mungkin kasih pengukuran maupun kepala BPN Lombok Barat sendiri yang menerbitkan sertifikat. Laporan yang kami sampaikan kepada Polda itu ada 2 sertifikat. Ternyata yang disertifikatkan di lahan kami itu ada 3 sertifikat. 3 sertifikat. Ya, yang muncul 3 sertifikat. Bahkan sertifikat terakhir, informasi yang kami dapat, seluas 34 are itu terbit tanpa ada pengukuran sama sekali oleh BPN. Ini luar biasa kasus di NTB ini. Kalau kita bandingkan dengan kasus
mafia tanah di Jakarta pada saat itu yang dialami oleh mantan wakil Menlu ya di Bupati Jalal. Dalam waktu 3 bulan semua itu sudah clear. Hal yang sama ada artis Nirina Zubir. Hitungan bulan pun itu semua pelaku ditahan oleh aparat penegak hukum. Terus di Bali yang paling dekat itu ada owner hotel yang terkenal Lombok Villa Ombak di Gili Trawangan, Pak Zainal Tayyip itu juga masuk dalam proses hukum. Lah kenapa di NTB dengan waktu 1,1 tahun 6 bulan ternyata hasilnya seperti ini? Ya kami sangat kecewa. Ya kami mencurigai dan banyak di luar beredar kasus informasi macam-macam bahwa 4 tersangka yang tidak ditahan ini ada intervensi dari pihak luar. Ya. Dan kalau itu memang benar, kami sangat menyesal. Kenapa kok bisa Polda NTB diintervensi oleh orang yang tidak terkait dengan kasus ini? Itu dia. Terkait dengan kasus yang pemalsuan sertifikat di Lombok Barat, jadi proses itu sudah kira-kira berjalan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Alhamdulillah pada saat kita bisa tuntaskan, kita bisa ungkap, sehingga kita bisa buka seterang-terangnya peristiwa rangkaian pemalsuan itu ceritanya sudah jadi, sudah konstruksi hukumnya sudah berdiri. Untuk sertifikatnya itu asli dari BPN yang mengeluarkan, asli, bukan palsu. Namun cara mendapatkan sertifikat itu yang betul-betul palsu, sehingga patut diduga sertifikat juga akhirnya kan palsu. Kemudian kita tetapkan prosesnya and prosedural. Kita tetapkan 5 tersangka, 1 orang dari pihak BPN, dari pihak tukang ukur, dan ini kita lakukan penahanan. Tentu kita mempunyai pertimbangan tersendiri dengan tukang ukur kita lakukan penahanan, tentunya dengan pertimbangan penyidik yang cukup matang. Kemudian 4 lagi tidak kita lakukan penahanan, namun proses sedang berjalan dan pemberkasan juga sedang siap dikirim ke CPU. Izin Pak Dir, ada kemungkinan tambahan tersangka? Ada kemungkinan tambahan tersangka. Karena ini masih berjalan. Ini masih berjalan dan ada kemungkinan ada penambahan tersangka, entah dari pihak lain ataupun dari internal tadi. Dan apa alasan yang keempat itu belum ditahan sampai hari ini? Kalau penahanan kan subjektivitas penyidik. Seperti yang saya bilang tadi, 1 orang kita lakukan penahanan karena patut diduga kalau dia tidak kita lakukan penahanan, dia akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang lain. Karena dia adalah tukang ukur yang dia mempunyai kewenangan untuk mengukur yang lain-lainnya lagi. Dan juga dia juga bisa melarikan diri karena dia juga bukan PNS. Gitu. Makanya itu kita lakukan penahanan. Ya. Cukup.